Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anakku yang dibanggakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan seluruh aktivitas kita, ya, aktivitas belajar kita, aktivitas ibadah kita, dan aktivitas atau kegiatan-kegiatan lainnya, tentunya kegiatan yang positif. Nah, anak-anakku, pada 2 minggu yang lalu kita telah belajar mengenai jual beli, ya. Kemarin dijelaskan bahwa salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia itu diantaranya adalah dengan cara jual beli, ya. Jadi jual beli itu adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Siapapun di antara kita pasti pernah melakukan transaksi jual beli, ya. Salah satu contoh ketika kita membutuhkan satu barang, maka tentunya barang itu akan kita cari dan akan kita beli. Nah, proses perpindahan barang, ya, dari penjual ke pembeli yang disertai atau didasari dengan antarodin, suka sama suka, maka terjadilah proses jual beli, ya. Jadi jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang, ya. Barang dagangan ditukar dengan barang milik kita yang berupa uang. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam jual beli ada istilah khiyar, ya. Khiyar di dalam jual beli harus terjadi. Mengapa? Agar si pembeli juga si penjual tidak ada yang dirugikan. Nah, oleh sebab itu, maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengertian khiyar. Apa itu khiyar? Ada berapa macam? Dan lain sebagainya. Baik, anak-anakku, kalian boleh dilihat di halaman sebentar, Bapak lihat dulu di halaman 20, ya. Di 20 di sana ada materi tentang khiyar. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut bahasa, khiyar itu artinya adalah memilih. Sekali lagi, ya, khiyar menurut bahasa artinya adalah memilih. Sedangkan menurut syara, ya, menurut ajaran Islam, bahwa yang dinamakan dengan khiyar itu adalah hak, ya, hak untuk memilih antara meneruskan atau mengurungkan hak jual beli. Jadi ketika proses jual beli itu ada khiyar, ya. Khiyar itu memilih apakah jual belinya itu diteruskan atau tidak diteruskan, alias tidak jadi, ya. Mana kalau memilih, kalau kita ingin memilih untuk terjadinya jual beli, atau kita memilih untuk
tidak jadi jual beli. Dan tidak jadinya itu tentu disebabkan oleh hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pedagang dan penjual. Misalnya nih, pembeli atau penjual menyepakati apabila ternyata barangnya cacat, maka jual beli itu akan diurungkan. Nah, makanya ketika kita melakukan jual beli atau membeli sesuatu di toko dimanapun, maka kita punya hak untuk memilih barangnya, ya, untuk memilih barang yang baik, ya. Dan ketika barangnya baik, tentu proses jual beli itu akan terjadi. Tetapi kemudian jika barang yang akan kita beli itu rusak, ada cacatnya, maka tentu barang itu tidak jadi, ya, dibeli oleh kita. Nah, itulah khiyar, memilih. Hak untuk melakukan khiyar dianjurkan oleh agama. Sangat dianjurkan. Kenapa? Agar tidak ada yang dirugikan, ya. Agar tidak ada yang dirugikan, terutama pembeli. Karena banyak di antara kita, ya, di antara pedagang itu yang melakukan kecurangan-kecurangan di dalam berdagangnya. Nah, sehingga makanya kita harus pandai-pandai memilih barang, agar setiap jual beli benar-benar dilakukan dengan sepenuhnya, suka sama suka, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Luar biasanya, ya, begitu tingginya ajaran Islam sehingga dalam proses jual beli pun disyaratkan, ya, ada hak untuk memilih, hak khiyar. Begitu luar biasanya ajaran Islam, ya, dalam membina kehidupan masyarakat sehingga hukum khiyar dibolehkan, sebagaimana Nabi pernah bersabda, yang sabdanya sebagai berikut. Kalian bisa lihat, ya. Idza tabaya'ar rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyari malam yatafarraqa wa kana jami'an au yukhayyiru ahaduhumal akhar. Yang artinya kurang lebih, apabila dua orang laki-laki mengadakan jual beli, maka kedua-duanya boleh khiyar sebelum berpisah. Kedua-duanya berkhiyar atau salah satu kepada kawannya. Jadi artinya kita sebelum transaksi penjualan terjadi itu, maka kita memilih dulu. Misalkan kita berbicara kepada penjual, Mang atau Pak, kalau barangnya ada cacat, ya, maka barang ini tidak jadi saya beli. Begitu. Dan jika barangnya bagus, baik, maka insya Allah akan saya beli. Nah, itu, ya. Jadi khiyar itu memilih sangat dianjurkan di dalam agama Islam agar tidak ada yang dirugikan. Khiyar itu terbagi ke dalam 3 macam. Pertama, yang disebut dengan khiyar majelis. Artinya si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya setelah ijab kabul selama mereka masih berada dalam satu majelis atau belum berpisah. Misalnya, salah seorang membeli sepasang sepatu. Kemudian setelah membayar, ia mengurungkan pembeliannya itu, tetapi ia belum keluar dari toko sepatu itu. Hal ini dibolehkan dalam agama Islam. Kedua, ada yang disebut dengan khiyar syarat, yaitu si pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1 atau 2 hari. Setelah hari tersebut tiba,
maka jual beli itu harus segera ditegaskan, diteruskan, atau diurungkan. Masa khiyar syarat selambat-lambatnya 3 hari. Yang ketiga, khiyar aib atau khiyar cacat. Artinya, si pembeli boleh mengembalikan barang yang telah dibeli kepada si penjual disebabkan barang itu ternyata memiliki aib atau cacat, ada rusaknya. Misalnya seseorang membeli radio pada suatu pagi hari. Ketika pada waktu sore atau malam hari dicoba, ternyata radio itu tidak dapat mengeluarkan suara alias suaranya rusak. Maka si pembeli itu boleh mengembalikan kepada si penjual karena radio tersebut rusak. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, ya, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Zakaro rojulun linabiyyin sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'i faqala idza bay'ata faqul la khilabah." Seorang laki-laki mengadu kepada Rasul bahwa ia tertipu dalam jual beli. Maka Rasulullah bersabda, apabila kamu jual beli, melakukan transaksi jual beli, katakanlah jangan ada tipuan. Oleh sebab itu maka jual beli tidak dilarang, ya. Jual beli dengan cara tipu menipu itu dilarang di dalam Islam. Nah, anak-anakku, jadi ada 3. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, dan ada khiyar aib. Ketiga khiyar ini diperbolehkan dalam agama kita. Nah, tentu hukum yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hikmah, ya. Di antaranya kita bisa lihat, setiap aturan Islam pasti ada hikmah dan orientasi atau cara pemecahan masalah yang dapat diselesaikan. Tentu begitu pun dengan adanya aturan khiyar dalam proses transaksi jual beli. Dengan adanya hukum khiyar dapat diambil suatu akibat berupa hikmah. Jadi khiyar ini hikmahnya itu adalah, pertama, khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut Islam, yaitu suka sama suka antara si penjual dan si pembeli. Si penjual suka membeli barangnya, si pembeli suka membeli barangnya, si penjual pun suka ridho menjual barang kepada si pembeli. Yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya. Ketiga, penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada si pembeli, bahkan menipu, ya, tidak boleh. Dan khiyar ini hikmahnya adalah mendidik, ya, mendidiknya atau mendidik para penjual agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Jangan sampai si penjual itu menjelaskan barang yang baik, barang yang cacat, barang yang sudah jelek dikatakan baik atau ditutup-tutupi, ini tidak boleh. Jadi si penjual itu harus menjelaskan barang apa adanya. Yang keempat, terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual ataupun si pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Yang kelima, khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat penyesalan. Dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya. Nah, oleh sebab itu maka hukum khiyar ini adalah untuk mengantisipasi, untuk menghindari, ya, perselisihan di antara si penjual dan pembeli.
Jika terjadi proses hiar, maka insya Allah jual belinya itu akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah, itulah khiyar dalam jual beli. Kita masuk sekarang ke materi tentang riba. Ya, masih dalam bab 3. Apa itu riba? Ya, kemudian bagaimana hukumnya? Nah, insya Allah akan kita bahas. Anak-anakku, riba artinya adalah kelebihan atau tambahan. Riba sekali lagi artinya kelebihan atau tambahan. Sedangkan menurut agama kita, riba itu adalah pertambahan atau kelebihan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada imbalan atas kelebihan itu. Misalnya, menukarkan seekor kambing dengan kambing yang sama sehatnya dan sama jenis kelaminnya, tetapi tidak sama besarnya, maka lebihnya itu disebut riba dan hukumnya haram, artinya tidak boleh dilakukan. Contoh yang lain, seseorang meminjamkan uang dengan syarat diberi bunga yang berlipat ganda ketika utang itu dikembalikan. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran secara tegas melarang tentang proses praktek riba. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 seperti yang di awal disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jenis-jenis riba diantaranya pertama ada yang disebut riba fadli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis tetapi tidak sama ukurannya. Seperti contoh tadi ya, hewan. Jenis kelaminnya sama, ya, umurnya sama, tapi beratnya tidak sama. Itu tidak boleh. Contoh di dalam riba fadli, menukarkan 1 kilogram gula pasir dengan setengah kilogram gula pasir, padahal warna dan mutunya sama. Tidak boleh. Ya, menukarkan 1 kilogram gula pasir ditukarkan dengan setengah kilogram gula pasir, warna dan mutunya sama, tidak boleh. Kemudian yang kedua, riba kordi. Riba kordi itu artinya utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga yang mengutangi. Misalnya utang 10.000 harus dikembalikan sebanyak 12.000 rupiah. Jadi ada lebihnya sebanyak 2.000 rupiah. Ketiga, yang disebut riba yad. Riba yad itu adalah meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contohnya, seseorang membeli beras 50 kilo. Setelah beras dibayar, si penjual pergi, sedangkan berasnya dalam karung itu belum ditimbang berat yang sebenarnya. Jadi jual beli itu belum benar-benar serah terima. Yang keempat, riba nasa. Apa riba nasa? Riba nasa yaitu penukaran barang dengan barang lain yang diisyaratkan terlambat salah satunya. Misalnya, si pembeli sudah membayar tetapi barangnya belum jelas adanya sehingga tidak dapat diserah terimakan. Nah, anak-anakku, riba merupakan salah satu musuh nyata yang kerap terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari praktek-praktek ribawi, untuk menghindari perilaku-perilaku ribawi. Nah, di bawah ini ada
beberapa bahaya praktek riba atau melakukan praktek riba ya. Bahayanya diantaranya pertama akan mendapatkan laknat dari Allah, akan dilaknat oleh Allah. Kedua, dapat menyebabkan seseorang terjerat dalam utang piutang yang tidak berujung dan berakhir. Banyak di antara masyarakat kita ya yang disebabkan meminjam sesuatu dengan bunga yang begitu besar, banyak yang tidak terbayar, akhirnya mereka mengakhiri hidupnya karena sudah tidak kuat membayar hutang piutang yang bunganya itu bahkan lebih besar dari pokoknya. Ketiga, praktek ribawi adalah penyakit yang ada di masyarakat dan akan menyebabkan penderitaan dan kemiskinan. Yang keempat, bahwa riba itu akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Nah, anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kalian menyimak ya, kemudian memperhatikan video ini. Jika kurang paham, kurang dimengerti, kalian boleh putar-putar kembali videonya agar lebih paham dan jelas, atau kalian bisa baca bukunya ya di halaman 20 tentang khiyar dan riba ini. Anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah, demikian yang bisa Bapak jelaskan pada materi fikih atau pada pelajaran fikih materi tentang khiyar dan riba. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kemudian kita bisa mempraktikkan apa yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita tidak terlepas dari ibadah kepada Allah dan hingga hidup kita ini menjadi berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, demikian yang bisa Bapak jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.